Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada media pembelajaran daring KKN COVID-19 untuk mata pelajaran Geografi SMA kelas 12. Untuk topik hari ini kita akan membahas mengenai konsep wilayah dan tata ruang. Pertama yaitu konsep wilayah. Pengertian wilayah. Wilayah dalam bahasa Inggris itu bisa disebut sebagai region. Wilayah merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi daerah atau area di muka bumi untuk berbagai tujuan. Suatu wilayah mempunyai karakteristik tertentu yang memberikan ukuran-ukuran kesamaan dan perbedaan dengan wilayah lain. Contohnya, perbedaan wilayah pesisir dengan wilayah pedalaman. Ada beberapa pengertian wilayah menurut para ahli. Yang pertama itu adalah Taylor. Wilayah didefinisikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari lainnya. Yang kedua ada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, mengatakan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa wilayah merupakan bagian atau daerah di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khusus dan membedakan wilayah tersebut dari wilayah lainnya. Misalnya, wilayah hutan berbeda dengan wilayah pertanian, dan wilayah kota berbeda dengan wilayah pedesaan. Selanjutnya yaitu konsep wilayah fungsional. Merupakan wilayah yang dicirikan oleh adanya kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Misalnya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, atau disingkat Jabodetabek, yang secara fisik memiliki kondisi yang berbeda atau heterogen, namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup penduduk di setiap wilayah. Hubungan antar pusat kegiatan pada umumnya dicirikan dengan adanya arus transportasi dan komunikasi yang pada akhirnya menunjang pertumbuhan dan perkembangan dari setiap wilayah tersebut. Pada awal perkembangannya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi merupakan kota-kota yang terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan kota Jakarta, kota di sekitarnya seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor menjadi wilayah penyangga bagi pertumbuhan dan perkembangan kota Jakarta. Yang ketiga adalah wilayah formal, yaitu suatu wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Oleh karena itu, wilayah formal sering disebut pula sebagai wilayah seragam atau uniform region. Homogenitas dari wilayah formal dapat ditinjau berdasarkan kriteria fisik atau alam atau kriteria sosial budayanya. Wilayah formal berdasarkan kriteria fisik didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misalnya, wilayah pegunungan kapur atau kars, wilayah beriklim dingin, dan wilayah vegetasi mangrove. Adapun wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya, seperti wilayah suku Asmat, wilayah industri tekstil, wilayah Kesultanan Yogyakarta, dan wilayah pertanian, sawah basah. Selanjutnya ada perwilayahan geografi.
Perwilayahan atau regionalisasi merupakan suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan suatu wilayah dapat dilakukan secara formal atau dapat juga dilakukan secara fungsional. Perwilayahan secara geografis adalah perwilayahan yang didasarkan atas gejala atau objek geografi dalam hubungannya dengan letak suatu tempat di permukaan bumi. Tujuan dari perwilayahan diantaranya memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada setiap daerah, mensosialisasikan berbagai program pembangunan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat serta para pengusaha atau stakeholder. Yang ketiga, untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga bisa mengurangi kesenjangan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Secara garis besar, perwilayahan dilakukan dengan dua cara, yaitu regional klasifikasi dan regional generalisasi. Yang pertama, klasifikasi wilayah atau regional classification. Klasifikasi wilayah merupakan suatu upaya untuk mengelompokkan suatu wilayah secara sistematis menjadi beberapa bagian tertentu. Adapun penggolongan atau klasifikasi tersebut, yang pertama itu Reserve Front Region adalah suatu wilayah baru yang mulai berkembang dan nantinya akan menjadi daerah yang produktif. Daerah ini biasanya terletak jauh dari core region, contohnya daerah transmigrasi, kawasan industri, daerah perkebunan, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah Depression Region atau daerah tertekan. Itu suatu daerah yang mengalami penurunan tingkat ekonominya, dan daerahnya sulit untuk berkembang. Daerah ini biasanya tertekan secara sosial dan ekonomi, sehingga cenderung menjadi daerah yang tertinggal dibanding dengan daerah lainnya. Tiga, ada Special Problem Region. Adalah suatu daerah yang terletak pada lokasi yang khusus dengan karakteristik tertentu. Contohnya daerah perbatasan, daerah cagar purbakala, perumahan militer. Keempat, ada Core Region. Adalah inti wilayah yang biasanya berupa daerah metropolitan yang terdiri atas dua atau lebih kota-kota yang berkelompok. Contohnya kota Jakarta. Dan yang terakhir adalah development access atau poros pembangunan. Itu daerah yang menghubungkan dua atau lebih core region, biasanya berupa jalur memanjang di koridor transportasi. Contohnya seperti jalur transportasi yang menghubungkan Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Kedua, setelah klasifikasi wilayah itu ada namanya generalisasi wilayah. Merupakan proses pembagian permukaan bumi tertentu menjadi beberapa bagian. Generalisasi dilakukan dengan menyamakan beberapa unsur, sehingga menyebabkan hilangnya beberapa faktor yang dianggap kurang penting atau kurang sesuai dengan tujuan generalisasi. Hal ini ditujukan untuk menampakkan karakter-karakter tertentu yang ingin ditonjolkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam generalisasi wilayah adalah skala peta yang digunakan dan tujuannya. Jika skala yang digunakan kecil, maka semakin besar generalisasinya. Selain skala, generalisasi wilayah juga dipengaruhi oleh tujuan perwilayahan. Untuk tujuan yang memerlukan data yang tidak terlalu detail, maka generalisasi yang dilakukan lebih kecil. Sedangkan untuk data-data yang lebih spesifik, maka generalisasinya lebih besar. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh berbagai kenampakan yang ada di wilayah tersebut. Kita lanjut pada bagian sub pusat pertumbuhan wilayah. Pertama itu pengertian pusat pertumbuhan, yaitu suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, sehingga dapat dijadikan sebagai pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah lain di sekitarnya. Pusat pertumbuhan akan mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya. Pusat pertumbuhan yang muncul di suatu wilayah itu dipengaruhi oleh karakteristik wilayah tersebut. Adapun perkembangan pusat pertumbuhan di suatu wilayah itu ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya kondisi fisiografi. Kedua, ada fasilitas penunjang.
sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Selanjutnya ada teori pusat pertumbuhan. Teori pusat pertumbuhan yang terkenal dan yang paling dikenal itu adalah teori sentral oleh Walter Gustaller pada tahun 1933. Dia adalah seorang ahli geografi dari Jerman. Teori ini didasarkan pada lokasi dan pola persebaran permukiman dalam ruang. Dalam suatu ruang, kadang ditemukan persebaran pola permukiman desa dan kota yang berbeda ukuran luasnya. Teori pertumbuhan dari Gustaller juga didukung oleh August Laus 1945, seorang ahli ekonomi Jerman. Keduanya berkesimpulan bahwa cara yang baik untuk menyediakan pelayanan berdasarkan aspek keruangan dengan menempatkan aktivitas yang dimaksud pada hierarki permukiman yang luasnya meningkat dan lokasinya ada pada simpul-simpul jaringan heksagonal. Selanjutnya ada pembangunan. Itu upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pembangunan, kehidupan dan kesejahteraan bisa meningkat. Konsep pokok dalam pembangunan itu adalah berorientasi pada kebutuhan dan keterbatasan. Artinya pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang. Adapun tujuan pembangunan yang bisa dicapai dengan memperhatikan berbagai permasalahan, diantaranya adalah pengendalian ekosistem dan jenis spesies sebagai sumber daya bagi pembangunan, pengembangan industri, mengantisipasi krisis energi sebagai penopang utama industrialisasi, pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia, serta pemeliharaan daya dukung lingkungan. Selanjutnya, dari pusat pertumbuhan ekonomi wilayah itu ada pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah ini harus memperhatikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan fungsi budidaya dan fungsi lindung, waktu, dan sumber daya seperti yang tercantum dalam rencana tata ruang wilayah. Pengembangan wilayah merupakan suatu cara untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Pembagian wilayah pembangunan Indonesia itu dibagi menjadi 4, di mana kota pusat pertumbuhannya adalah Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Dan pembagian wilayah utama itu dibagi menjadi beberapa pusat, yaitu Medan, Pekanbaru, Palembang, DKI Jakarta, Pontianak, Surabaya, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Manado, dan Sorong. Selanjutnya adalah batas wilayah pertumbuhan. Penentuan batas wilayah pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menentukan batas pengaruh dari suatu pusat pertumbuhan terhadap wilayah-wilayah lain di sekitarnya. Suatu wilayah yang sedang tumbuh menjadi batas pengaruh yang berbeda. Pertama ada aspek budaya, di mana budaya konsumtif dari suatu wilayah pertumbuhan mudah menular ke wilayah lain. Penemuan bidang teknologi dari suatu wilayah pertumbuhan bisa diterapkan untuk kemajuan wilayah lainnya. Mode pakaian dan gaya berpakaian, penyebaran seni dan budaya, itu menjadi komunikasi ke wilayah pertumbuhan lainnya. Kedua ada aspek ekonomi. Lalu lintas lancar antar wilayah pertumbuhan akan menaikkan harga kebutuhan di kedua wilayah. Wilayah pertumbuhan A bisa menjadi pasar bagi barang-barang yang diproduksi di wilayah pertumbuhan B. Jaringan jalan yang menghubungkan dua wilayah pertumbuhan menjadi transportasi lancar, sehingga merangsang kegiatan ekonomi di kedua wilayah tersebut. Dan wilayah pertumbuhan A menjadi produsen barang-barang yang dibutuhkan di wilayah pertumbuhan B, sehingga barang-barang dari wilayah A bisa dikirim ke wilayah B. Juga ada aspek sosial, kepadatan penduduk yang tinggi, kebutuhan bahan baku dan hasil industri, mobilitas, dan tenaga kerja. Itu menyebabkan terjadinya perpindahan serta pertumbuhan pada suatu wilayah. Pengaruh pusat pertumbuhan. Pertama ada perkembangan ekonomi. Pusat pertumbuhan yang muncul di suatu wilayah akan meningkatkan kegiatan perekonomian di suatu wilayah.
Yang kedua, perubahan sosial. Wilayah pusat pertumbuhan itu cenderung memiliki penduduk yang sangat padat. Kepadatan penduduk yang meningkat, serta kemajuan komunikasi dan transportasi, itu akan berpengaruh pada kehidupan sosial budaya penduduknya. Adapun pengaruhnya itu seperti arus informasi, status sosial, perubahan sikap penduduk, penduduk termotivasi, memiliki keterampilan, serta terjadi percampuran budaya atau akulturasi. Yang ketiga itu pemusatan sumber daya manusia. Munculnya pusat pertumbuhan di suatu wilayah akan menarik banyak tenaga kerja. Para pekerja dari luar wilayah akan pindah dan menetap di wilayah pusat pertumbuhan, sehingga terjadi pemusatan penduduk atau sumber daya manusia. Kita lanjut, materi selanjutnya itu perencanaan tata ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci tersebut dimaksud sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Dalam praktik penyusunan tata ruang di Indonesia, dokumen tata ruang bersifat hierarki, yaitu rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, dan rencana detail tata ruang. Selanjutnya itu adalah permasalahan tata ruang di Indonesia. Ada 3 hal yang penting mengenai persoalan perkotaan. Pertama, Indonesia tidak mempunyai perencanaan terintegrasi, sehingga berbagai macam persoalan muncul berkaitan dengan pembangunan kota. Kedua, konsentrasi dalam melaksanakan aturan sangat lemah. Misalnya, seluruh pemerintah, baik pusat dan daerah, dalam konsistensinya apabila berhadapan dengan pemodal besar atau pejabat tinggi pemerintah menjadi lemah. Seperti kasus yang terjadi sekarang, tiba-tiba kawasan hijau dijadikan mal atau perumahan real estate dan apartemen. Serta pemerintah kurang memiliki kemampuan mengantisipasi persoalan-persoalan yang akan datang. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka pemerintah pusat atau pemerintah daerah telah membagi berbagai peraturan tertulis maupun imbauan kepada masyarakat tentang aturan-aturan mengenai lingkungan dalam hidup bermasyarakat. Satu-satunya tentang perkotaan. Akan tetapi, kebijakan atau kesepakatan bersama tidak akan berguna jika tidak diimbangi dengan konsistensi pelaksanaan secara berkelanjutan oleh para pelaku yang seharusnya bisa membawa perubahan jika melaksanakan perannya dengan maksimal. Sebagian dari daerah yang ada di Indonesia sudah mulai memperhatikan perencanaan tata ruang wilayah, sudah memiliki RT RW, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Bukti nyata dari masalah-masalah inkonsistensi pemerintah dalam penataan kota adalah urbanisasi yang tidak terkontrol oleh pemerintah. Apabila hal tersebut dibiarkan secara terus-menerus, maka akan berakibat pertumbuhan penduduk semakin pesat. Ya, sekian dulu yang bisa saya sampaikan buat adik-adik kelas 12 SMA pada mata pelajaran geografi semester 1 ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.